Kalian pernah nggak dulu waktu kecil gara-gara suka main sampai sore terus dimarahin sama orang tua? Ayo. Awas loh, nanti kamu diculik wewe gombel. Cung. Yang pernah. Kira-kira kenapa ya para orang tua itu suka ngasih ancaman serem macam itu ke anak-anak? Nah, di video kali ini Nyong pengen ngebahas sosok legend wewe gombel. Kaget. Kita bedah nih ya, sebenarnya awalannya tuh gimana sih kok bisa sampai hobi banget nyulik anak orang? Hah? Penasaran kan? Tonton sampai habis, oke? Check it out! Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini, balik lagi sama Nyong Nova. Hai. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Jadi menurut kepercayaan, wewe gombel adalah hantu dari tradisi Jawa yang berupa wanita kurus keriput, rambutnya panjang kusut, dan ciri khasnya tuh dia punya payudara yang panjang banget sampai nyentuh kaki. Wow. Nah, si onti wewe ini, ya iyalah, onti nggak tuh? Si onti wewe ini hobi banget nyulik anak orang lur. Ada yang bilang dia ini nyamar jadi wanita cantik atau nenek-nenek baik hati dan ngiming-ngimingi bocah pakai hadiah bagus. Terus diambil itu anak, diumpetin di balik payudaranya yang gondal-gandul itu, terus dibawalah ke markasnya. Katanya sih di pohon besar atau rumpun bambu gitu lur. Nah di sana dia ini dikasih makanan enak yang aslinya itu tai manusia. Katanya sih bikin si anak jadi sawan gitu lur, biar dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Oh my god, serem banget gak sih? Konon wewe gombel itu hantu pribuminya Semarang, tepatnya di kawasan Gombel. Nah dulunya dia ini sebenarnya cuma wanita biasa yang nikah sama pria idamannya. Tapi malangnya mereka ini nggak bisa punya anak karena si wanitanya mandul. Terus sama suaminya karena dia nggak bisa ngasih keturunan, dia ditelantarin sampai jadi gila. That's why namanya kayak gitu. Wewe itu artinya wanita, gombel itu artinya sampah. Wewe gombel artinya wanita yang jorok dan berantakan. Diumpamainnya tuh sampah gitu. Terus suatu hari dia mergokin suaminya lagi berselingkuh sama wanita lain. Marah dan sakit hati dong ya. Terus dia bunuh lah itu si laki-laki kampret. Karenanya dia jadi buronan warga lur, dihakimi. Karena merasa terpojok dan pingin mempertahankan sisa harga dirinya, akhirnya dia memilih membunuh dirinya sendiri. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Makanya tuh jadi gentayangan, berkelana keliling Indonesia untuk nyari anak-anak yang ditelantarin orang tuanya buat diculik dan diurus sama dia. Mitos hantu ini tuh sering banget dimanfaatin sama orang tua buat bikin anaknya nurut, biar kalau main itu nggak sampai malam. Udah malam, nggak usah kemana-mana, nanti digondol wewe kamu. Dari sekian banyak spesies setan, ini dulu paling takut sama wewe gombel lur. Kalian juga nggak sih? Soalnya kan menurut kepercayaan masyarakat ya, kalau udah digondol wewe, si anak itu nggak bakal dibalikin kalau nggak dicariin sama orang tuanya. Jadi meskipun kita udah pengen pulang, tapi kitanya nggak dicariin, ya nggak bakal dibalikin. Atau sebaliknya, udah dicari berhari-hari, tapi anaknya tuh nggak mau pulang, ya juga nggak dibalikin. Ya mungkin wewe gombel itu bisa ngasih apa yang orang tua mereka nggak kasih ya lur, jadinya nyaman. Nah, cara nyarinya tuh dengan konvoy atau arak-arakan keliling kampung. Terus ngebunyiin peralatan dapur gitu biar berisik, sambil nyanyiin mantra dan manggilin nama anak yang hilang. Nah, kan mati, udah. Nah cara nyarinya tuh dengan konvoy atau arak-arakan keliling kampung sambil ngebunyiin peralatan dapur biar berisik, terus nyanyiin mantra dan manggilin nama anak yang hilang. Ini Nyong nggak tahu ya lagunya gimana, tapi liriknya tuh begini. Black black ting, terus nyebut nama anak yang hilang, misalkan Yono ya, black black ting, Yono metuo atau keluarlah gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh si anaknya nanti muncul sendiri loh. Sempat ada tuh kasusnya di tahun 2017, ada anak dari Medan yang tiba-tiba hilang tanpa jejak.
Katanya sih sempat ada warga yang ngeliat dia pergi ke hutan malam-malam. Dan besoknya keluarga sama tetangga si bocah ini tuh nyariin tuh berjam-jam. Tapi ya nggak ketemu. Mereka baru berhasil nemuin si bocah itu ketika ada seorang yang azan. Si bocahnya tuh keluar dari semak-semak sambil muka-muka linglung gitu lur. Habis itu bapak-bapak sama ibu-ibu di sana tuh pada sepakat. Wah, fix ini diculik wewe ini. Legend, padahal itu orang tuanya aja yang gak becus ngejagain anaknya. Malah nyalahin onti wewe ya lur ya. Karena katanya wewe gombel itu tuh cuma nyulik anak-anak yang dijahatin sama orang tuanya. Jadi wewe gombel ini punya semacam kebencian dan dendam tersendiri kepada orang tua yang durhaka begitu. Ada yang bilang kalau orang tuanya belum tobat ya anaknya yang dia bawa nggak bakal dibalikin. Jadi sebetulnya sosok ini tuh ngasih pelajaran juga kan buat para orang tua supaya mereka ini nggak lalai ngejagain anaknya dan ngasih cinta juga kasih sayang yang semestinya. Biar anaknya nggak diambil onti wewe, atau parahnya lagi biar si anak itu nggak lebih milih dirawat sama onti wewe ketimbang sama mak bapaknya sendiri. Terus ada pertanyaan, wewe gombel sama kalong wewe tuh sama nggak sih? Beda sayangku. Wewe gombel kan visualnya kayak tadi ya, wanita atau nenek-nenek berdada panjang gitu. Sedangkan kalau kalong wewe itu kalong atau kelelawar besar. Jadi dia itu jelmaan siluman lur. Mitosnya lur, ukuran kalong wewe itu hampir melebihi ukuran manusia dewasa. Gede banget kan? Dan beberapa orang bilang kalong wewe itu punya kantong besar di perutnya. Bukan Doraemon tapi. Karena kalong wewe juga dipercaya sebagai setan yang suka nyulik anak kecil. Dimasukin tuh nanti di kantong besarnya. Tapi ada juga yang bilang bahwa siluman satu ini tuh lebih sering melakukan perjanjian pesugihan sama manusia. Ternyata wewe gombel itu nggak cuma di Indonesia lur. Ada juga nih versi bulenya di luar negeri. Namanya La Llorona asal Meksiko. Ini tolong koreksi aja ya kalau misalkan keliru pelafalannya. La Llorona. Jadi, Llorona itu adalah sosok hantu bergaun putih yang doyan menculik anak dan dijadikan mitos para orang tua di Meksiko untuk menakuti anak-anak yang bandel. Ya mirip-mirip kan sama onti wewe, cuman bedanya Llorona ini suka banget nangis lur. Konon ya, dulunya dia ini adalah wanita cantik bernama Maria yang dinikahi pria kaya raya. Terus mereka hidup bahagia tuh, punya 2 orang anak. Tapi nggak lama, si suaminya tuh selingkuh. Karena patah hati, Maria itu ngebalesin dendamnya dengan cara menenggelamkan anak-anaknya ke dalam sungai. Tapi habis itu dia langsung menyesal dan kepingin ikut mengakhiri hidupnya juga. Cuma sayangnya nyawanya dia ditolak sama malaikat. Jadilah dia gentayangan terus sambil nangis darah lur. Kalau mulu dia sepanjang hidupnya. Salah, sepanjang matinya. Nah makanya dia ini suka banget nyulik anak orang buat dijadiin tumbal biar anaknya sendiri tuh bisa balik lagi lur. Kalau kalian kepo sama cerita kelamnya Mbak Llorona, kalian bisa nonton film karyanya James Wan yang judulnya The Curse of La Llorona. Itu tuh filmnya masih masuk ke spin-off-nya Conjuring Universe lur. Tonton deh, seru. Nah, karena memang sepopuler itu ya eksistensinya onti wewe, kisah dia ini juga beberapa kali dibikin film loh lur. Film pertamanya itu tayang di tahun 1988, judulnya Wewe Gombel yang digarap sama BZ Kadaryono. Terus film selanjutnya ada di tahun 2009, judulnya Darah Janda Kolong Wewe yang disutradarai oleh Mama Hit Luigi Doni. Ini nyong sedikit shock ya jujur aja. Sebab itu yang main Trio Macan lur. Kalian masih inget gak sih sama Trio Macan? Gini loh. Ada lagi nih di tahun 2015 judulnya Wewe, didirect oleh Rizal Mantovani. Terus ada garapannya Joko Anwar. Wow, judulnya ini A Mother's Love. Tapi ini masuknya ke antologi horor ya. Antologinya itu bertajuk Folklore yang tayang di HBO tahun 2018. Dan yang terakhir yang mau tayang besok nih bulan ini adalah Marni, The Story of Wewe Gombel yang didirect oleh Billy Christian. Ini jujur Nyong belum pernah nonton ke semua film itu lur. Tapi Nyong kepo banget sama film yang mau tayang besok ini. Soalnya kalau dilihat dari trailernya ini cukup menarik ya. Kalau kalian juga penasaran, tunggu review dari Nyong, oke? Tuh kan, onti wewe ini ternyata perwujudan quotes ini lur.
orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Tapi kalau ini berarti setan jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti dan jadi orang jahat terus mati. Anjay, slay. Oke deh, segitu aja ya gibahan kita perihal Onti Wewe. BTW ini kan dari Jawa ya, barangkali sedulur Jabodetabek manggilnya beda, Teteh Wewe atau apa gitu misalkan ya. Coba komen di bawah. Atau sedulur dari Malaysia, Kuala Lumpur, ada nggak nih hantu legend sana yang mirip-mirip kayak Onti Wewe Gombel ini? Kalau ada, coba spill di kolom komentar ya. Thank you sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian selalu update sama Nyong. Dukung Nyong juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum.